Hey guys, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Jadi hari ini gue mau ceritain tentang ciri-ciri orang skizofrenia. Jadi ini adalah salah satu gangguan jiwa yang ada di dunia, namanya skizofrenia. Nah tadi malam tuh gue tuh sempet mikir, kayak terlintas gitu di pikiran gue tentang penyakit ini. Jadi ya gue kan sering browsing Instagram lah, website, nonton film. Jadi ya ada aja tiba-tiba ini ada obat ya. Jadi obat untuk mengurangi lu punya delusi, lu punya pemikiran atau bayangan-bayangan yang menurut dunia itu nggak nyata. Nah, ada obatnya. Obatnya itu yang gue lagi minum adalah namanya Remital. Nah, jadi kan gue sempat share nih pengobatan gue sama seorang dokter. Terus dokternya tuh nanya, lu tuh ada ada suka dengerin sesuatu atau ada suka bayangan sesuatu yang gak nyata gitu ya? Soalnya psikiater gue tuh ngasih gue obat skizo, jadi obat yang untuk mengurangi delusi. Tapi gue gak ngerasa gue delusi. Nah, dari hal ini gue langsung berpikir, apakah orang-orang yang percaya Tuhan atau pendeta yang suka khotbah atau hamba Tuhan gitu, dia tuh sebenarnya orang-orang yang skizo. Pemikiran gue ini nanti gue akan ceritain di podcast episode ini. Buat yang pengen dengerin apakah hamba Tuhan adalah seorang yang skizofren, yang punya delusi, yang punya pemahamannya sendiri, ya boleh dengerin. Tapi ini podcast iseng aja sih, gue cuman share apa yang ada di pikiran gue. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi gue akan cari beberapa ciri-ciri skizofrenia. Nah, skizofrenia itu memang penyakit mental serius menurut website merdeka.com yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku penderita. Nah, penderita itu skizofrenia akan mengalami kecurigaan dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Jadi akan takut sesuatu yang tidak nyata. Ada pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubungan dengan kenyataan, ucapan perilaku yang tidak teratur. Jadi ciri-cirinya nanti akan ada nih. Penderita tidak bisa membedakan mana khayalan dan kenyataan. Terus penyakit mental ini membuat pengidapnya mengalami delusi, halusinasi, kekacauan dalam berpikir, mengasingkan diri dari orang lain, mengalami perubahan perilaku. Dia tuh ada jenis-jenisnya nih. Dia ada yang tidak dapat mengendalikan perilakunya, terus sulit mengendalikan emosi, meniru gerakan ucapan orang lain. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah ciri-cirinya. Gejala pertama yang paling umum dialami ialah berupa halusinasi dan delusi, meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Ciri-cirinya bisa ditandai dengan sering mendengar, melihat, mencium, merasakan hal-hal yang tidak nyata. Biasanya penderita paling sering mengaku mendengar sesuatu hal yang tidak nyata. Gue sering banget dengar pendeta ngomong, coba kalian dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan, mendengar sesuatu yang tidak nyata. Penderita skizofrenia juga kerap merasakan delusi dengan memiliki keyakinan kuat akan suatu hal yang salah. Pengidap penyakit ini bisa saja merasa orang lain selalu ingin menyakiti atau mencelakakan dirinya. Ini enggak ya sebenarnya ya, tapi nggak tahu juga ya. Karena ada pendeta juga yang dia tuh ngerasa kalau
penatua bukan penatua ya, majelis di gereja gue tuh suka banget mencelakai gue. Majelis di gereja gue itu suka banget, nggak suka sama gue, pengen gue keluar dari sini. Nah misalnya pemikiran itu, perasaan itu ada, nyata. Terus mereka juga cenderung sering mengeluarkan ucapan yang tidak masuk akal dan terdengar membingungkan. Buat orang awam nih. Jadi ini gue balik lagi ya. Ketika lu khotbah di mimbar ya, itu kan lu hanya berkhotbah untuk let's say 200 orang, 500 orang, 1000 orang. Tapi kan seluruh makhluk di dunia manusia ini kan ada puluhan juta, ratusan juta orang. Berarti bisa aja dianggap kalau lu hanya berkhotbah kepada komunitas lu. Nah buat orang awam itu kan ucapannya gak masuk akal dan terdengar membingungkan. Contoh ucapan yang suka diomongin pendeta ya, dia bilang gini, gue mendapatkan gimana ya, gue jadi lupa gue mau ngomong apa. Jadi intinya tuh misalnya dia baca ayat Alkitab A gitu ya, terus udah gitu dia aplikasiin di dalam kehidupan dia. Atau nah buat orang awam tuh terdengarnya gak masuk akal. Ya emang gak masuk akal. Gimana caranya Tuhan bisa menyelamatkan elu dari keadaan yang seperti itu misalnya gitu. Tapi ya gak, lu coba datang dah ke gereja-gereja gitu, misalnya oh Tuhan berbicara kepada gue misalnya kayak gitu. Atau enggak, gue ngerasa kalian semua ini datang ke tempat ini itu ada maksud Tuhan. Nah kayak gitu-gitu deh misalnya. Atau nanti kalau gue inget gue ceritain deh. Tapi itu terdengar membingungkan bagi orang-orang lain. Ya itu kan ucapannya membingungkan. Terus gerakannya tidak diatur. Ini jokes doang sih. Jadi sering banget kalau pendeta tuh ngomong kayak gini, saudara sekalian, sampai dia udah keserimpet sendiri ngomong saudara sekalian. Nah terus habis itu ada salah satu orang yang gue follow di Instagram. Dia hari ini postingnya gini, dia bilang ini adalah journey gue walking with Jesus. Walking, berjalan bersama Tuhan. Lu kalau gue suruh cari 10.000 orang, 100.000 orang, suruh lihat dia deh, mana ada Tuhan Yesus di sebelah dia? Gak ada. Ya dia kasih tanda kutip sih di postingan walking with Jesus itu. Cuman dia berasa kalau seolah-olah dia berhalusinasi, membayangkan kalau di sebelah dia ada Tuhan. Ini sakit gak sih? Ini kayak aneh, gak masuk akal. Dia berdelusi seperti itu. Nah hal-hal ini yang membuat gue kayak, iya juga ya, hamba Tuhan, orang-orang yang freak banget, fanatik sama kekristenan, orang-orang itu tuh bisa aja masuk ke dalam pengidap skizofrenia. Ada juga orangnya, ada gue yang pernah dengar di pendeta nih, dia bilang gue pernah naik ke surga, gue pernah masuk ke neraka, gue pernah dipanggil ke Tuhan untuk masuk ke neraka dan surga untuk melihat semua itu. Pendeta yang naik turun surga. Nah kayak gitu-gitu tuh kaya loh dia, gerejanya gede. Cuman aduh gue gak ngerti lagi deh. Gue gak ngerti. Kadang-kadang juga worship leader sering bilang ketika kita bernyanyi itu, anggap Tuhan hadir di sebelahmu gitu, anggap Tuhan hadir apalah gitu.
Jadi menurut gue ini, ya anggapan gue ini podcast gue juga terserah kan. Gue cuma pengen ngomong aja kalau apakah pendeta, hamba Tuhan, orang-orang yang fanatik dengan kekristenan, bahkan teman-teman lu kalau yang suka ngajarin lu, suka ngotbahin lu itu adalah seseorang dengan skizofrenia? Jawabannya mungkin ya hanya bisa diketahui oleh dokter, psikiater ya. Bahkan mereka gak percaya psikiater, beneran deh. Jadi gue kan sering tuh dulu kan emang gue taat banget ya. Gue sering ke gereja, gue pelayanan, gue bener-bener pelayanannya tuh baik banget. Terus gue ada apa-apa gue share-nya ke hamba Tuhan yang berurusan dengan konselor. Jadi maksudnya gini, hamba Tuhan yang mempunyai sertifikasi konseling kan. Gue cerita ke dia dong, karena emang gue orang gereja situ, gue jemaat, jadi gue harus mencari bantuan pertama kali ke konselor gereja lah ya. Nah ketika gue konselor gereja itu oke, ngobrol-ngobrol aja. Dan ketika gue share ke salah satu hamba Tuhan, dia bilang, Michael, lu jangan ke psikiater, jangan nanti lu ketergantungan obat. Sedangkan gue sempat ke psikolog klinis yang gak berhubungan sama gereja. Dia bilang gue harus ke psikiater, gue harus dikontrol pakai obat. Bahkan pendeta aja tuh gak percaya sama psikiater, sampai ada psikolog gereja juga yang udah cukup expert, yang dia juga belajar sampai di US, di Amerika. Dia bilang ke pendeta itu kalau Michael ini memang harus dikontrol pakai obat, karena itu genetik dia dan udah ada di diri dia. Kalau dia nggak dikontrol, dia bisa kreatif banget. itu positifnya adalah gue kreatif banget. Tapi kalau nggak terkontrol itu kan bahaya ya. Gue bisa menghasilkan karya-karya yang nggak baik. Maksudnya gini, kalau lu ke museum macan tuh ya, gue sempat ke pameran namanya Yayoi Kusama. Sama sekarang nih ada pameran yang ruwet banget. Menurut gue, nggak usah menurut gue deh, si Yayoi Kusama aja itu tuh dia bilang kalau dia tuh sakit jiwa. Bahkan dia bisa bikin itu karya-karyanya tuh outstanding gitu, yang bulat-bulat aneh gitu, tahu kan? Nah itu ada satu instalasi di mana lu bisa nonton. Jadi ada instalasi, lu nonton, lu dengerin tuh Yayoi ngomong cerita tentang keadaan jiwa dia, keadaan mental dia ketika dia diobatin sama psikiater. Dia ngerasa hidupnya tuh flat, hampa gitu, nggak ada kreativitas muncul. Ya pas gue nonton sampai 3 atau 4 kali itu video diulang-ulang. Gue duduk di situ, gue kayak mau nangis. Gue kayak ngerasa ini gue banget. Gue kalau dikasih obat ya kreativitas gue hilang. Tapi gue lebih memilih untuk menggunakan obat itu karena apa? Karena gue bisa jadi sama seperti orang-orang yang normal ya. Dalam arti kalau ada 1 juta, 2 juta orang di dunia ini yang kerja kantoran, ya gue jadi kayak mereka lah, yang benar-benar hidup bangun pagi, kerja standar, gue bisa hidup daripada gue jadi orang yang freak. Gue lebih memilih itu. Nah ketika gue udah minum obat itu, gue jadi orang normal, gue bisa kerja dengan baik, gue bisa bikin bisnis, gue bisa meeting, gue bisa jadi speakers. Gue kayak benar-benar berpotensi bagus lah dalam hidup gue. Bayangkan kalau misalnya gue gak minum obat, gue bisa berpotensi bagus, bisa, tapi ke arah yang nyeni gitu. Mungkin gue bisa jadi artis, gue bisa jadi ranger, musician gitu, atau jadi desainer hebat, bisa aja. Cuman gue gak memilih untuk gak kayak gitu. Gue memilih untuk jadi orang normal. Itu pilihan gue ya. Nah kembali lagi ke skizofrenia. Jadi hanya psikiater sama psikolog mungkin yang tahu apakah
Di tahap mana itu pendeta sudah mencapai level skizo, hanya mereka yang tahu. Gue cuman berasumsi di sini. Jadi ya, gue juga gak menyebut nama gereja, gue gak menyebut nama pendeta. Gue cuman kasih tahu aja sih pemikiran gue yang absurd ini, dan kalian dengerin pula sampai akhir. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Have a nice day. Bye bye.